Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, apakah kita masih mengingat renungan harian kemarin, Senin 29 Juli 2024? Ya, saya menyebutkan di sana bahwa manusia atau siapapun tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan dalam hal ini ayat referensinya juga dalam Yakobus 1 ayat 8 itu. Mengapa Bapak Ibu? Sebab sudah ditegaskan kembali dalam Injil Matius 6 ayat 24 ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Apa yang menyebabkannya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan? Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Tidak bisa hati kita melekat kepada pengabdian dua tuan. Karena yang satu kita harus mengambil sikap, kita akan mengkhianatinya dan membencinya atau mengasihinya. Maka dalam hal ini dikatakan atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Jadi apa yang disebutkan di sana Bapak Ibu saudara-saudariku? Sering sekali manusia menjadikan atau menggantikan posisi Allah yang utama dalam dirinya dengan Mammon. Apa itu Mammon? Mammon bisa berarti dengan harta kekayaan, bisa juga dengan uang dan materi dan segala hal yang mengikat kecintaan manusia akan dunia ini. Jadi jikalau dia adalah orang yang pecinta uang, pecinta harta, dia akan melekatkan hati dan pikirannya kepadanya. Dan dia akan berkata hidupnya akan terjamin oleh dengan banyaknya uang, banyaknya mammon yang dia miliki. Jadi ketika dia melekatkan hatinya kepada mammon itu, maka dia pun akan memiliki keraguan akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika orang berkata dan nyatakan bahwa memang di dunia ini untuk segala sesuatunya membutuhkan uang, membutuhkan mammon. Tetapi kita meyakini dan menyadari sebagai kita yang beriman, memiliki Tuhan yang hidup, bahkan Allah kita yang kita sembah itu Bapak Ibu saudara-saudariku lebih daripada mammon itu sendiri. Dia yang menciptakannya, dia yang menjadikannya ada. Dialah sumber dari segala kekayaan yang kita miliki Bapak Ibu. Jadi maka kita harus berkata, saya hanya punya satu pilihan dalam hidup ini. Percaya seutuhnya hanya kepada Tuhan. Karena dialah sumber dari segala sesuatu. Dia yang menjadi sumber kesehatan kita, kekuatan kita, semangat kita, pemeliharaan kita, berkat kita, segala harta yang kita miliki, keturunan, bahkan kekayaan yang kita miliki, bahkan kesehatan yang kita miliki, bahkan apapun yang melekat dalam diri kita ini semuanya berasal dari Allah. Maka katakan Bapak Ibu saudara-saudariku dan menjadikan Allah menjadi prioritas dalam hidup kita. Sesibuk-sibuk apapun kita, hubungan kita dengan Tuhan jangan pernah berhenti. Atau jangan kita ganti dengan apapun Bapak Ibu saudara-saudariku. Kita harus berkata semua yang kita miliki ini semuanya adalah miliknya dan semua adalah pemberiannya. Bahkan nafas kita ini Bapak Ibu saudara-saudariku kita boleh melanjutkan kehidupan sampai saat ini oleh karena perkenanannya. Maka sekarang Bapak Ibu dikatakan kepada kita, mengabdilah hanya kepada satu Tuhan, yaitu dia sumber segala sesuatu, sumber daripada segala kehidupan kita. Biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan dan memprioritaskannya dalam kehidupan kita dengan hidup berkenan di hadapannya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur dengan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap setia hanya kepadamu saja.
dan tidak menduakan Tuhan dalam hidup kami dengan segala harta kekayaan dan segala materi yang boleh tawarkan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjaga hati dan pikiran kami melekat terus hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mencukupkan kami dengan uang, dengan harta, dengan berkat keturunan, dengan harapan-harapan kami, dengan kesehatan, dengan sukacita. Engkau yang melimpahkan itu bagi kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami hanya memuji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.